Shalom adik-adik. Wah, seneng ya hari ini kita bisa bertemu lagi di ibadah Komisi Anak Gereja Kristen Kaum Kudus Surakarta. Nah, adik-adik sudah siap untuk mengikuti ibadah hari ini? Siap-siap ya. Yuk kita akan bersama-sama memuji nama Tuhan. Nah, siapa yang di sini bersuka cita? Bersuka cita ya? Bisa angkat tangannya? Wah, semuanya bersuka cita ya. Senang sekali. Hari ini kita mau bersama-sama memuji Tuhan kita dengan penuh sukacita. Yuk kita mau nyanyi gembira di rumah Tuhan. Bangkit berdiri, kita mau pakai gerakan ya. Gembira, aku bersuka, menari, melompat, bertepuk tangan. Aku gembira, aku gembira, aku bersuka, menari, melompat, bertepuk tangan. La 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 la. La 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 la, bertepuk tangan, bersuka, gembira di rumah Tuhan. Ya, mari kita bersuka dan bergembira di rumah Tuhan ya. Yuk adik-adik, kita mau bersama-sama meminta pertolongan Tuhan supaya kita bisa mengikuti ibadah hari ini dengan penuh sukacita dan penuh konsentrasi ya. Yuk tangan dilipat, kita mau berdoa. Rasa pimpin ya. Tuhan Yesus, senang sekali ya Tuhan, hari ini kami anak-anak-Mu boleh berkumpul lagi. Kami rindu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan, tolong kami ya Tuhan. Berikan kami hati yang rindu dan bersungguh-sungguh untuk memuji nama Tuhan. Kiranya ya Tuhan, Engkau berkenan, Engkau senang akan ibadah kami ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kita bisa melewati hari demi hari dengan baik. Itu semua karena anugerah dari Tuhan. Ada Tuhan di dalam hati kita sehingga kita ini merasa peace, merasa damai. Ya, kita merasakan sukacita karena kita tahu Tuhan ada di hati kita. Ya, nah kita mau nyanyikan sebuah pujian. Jesus in me, ya. Masih dengan bangkit berdiri, yuk kita mau nyanyikan lagu ini dengan penuh semangat pakai gerakan ya. Yuk. Jesus in me, I have peace. Jesus in me, I have joy. Jesus in me, lots of love.
Adik-adik, hari ini kita akan belajar sebuah tema ya tentang Allah yang mulia. Wah, adik-adik tahu arti kata mulia? Nah, mulia itu artinya suci. Ya, kita harus menyembah atau memuji Tuhan itu salah satunya dengan sungguh-sungguh, nggak boleh sambil bercanda. Nggak boleh memuji Tuhannya sambil makan gitu, nggak boleh ya. Karena kita tuh punya Allah yang mulia. Nah, kita sekarang mau persiapkan hati kita untuk belajar lebih dalam lagi tentang Allah yang mulia. Kita siapkan hati kita ya. Kita akan menyanyi bersama-sama dengan lagu How Awesome You Are.
anak-anak dikasih Tuhan, happy Sunday. Puji Tuhan, hari ini kita diberikan kesempatan lagi oleh Tuhan untuk belajar firman Tuhan. Lause berharap setiap kali kalian dapat kesempatan untuk belajar firman Tuhan, kalian bersuka cita dan bilang, yes, aku bisa dengar firman Tuhan lagi. Sama seperti kalau kalian mau main mainan yang kalian sukai, kalian bilang, yes, aku main lagi sama temanku. Nah, begitu juga sukacita kalian setiap kali kalian mau belajar firman Tuhan. Yuk, coba Lause ajak kalian sama-sama bilang, yes, aku belajar firman Tuhan lagi gitu ya. Yuk, sama-sama yuk kita bilang gitu ya. 1, 2, 3. Yes, aku belajar firman Tuhan lagi. Puji Tuhan. Anak-anak dikasih Tuhan, hari ini kita mau belajar satu kebenaran firman Tuhan yang berjudul memuliakan Allah, menyembah Allah yang mulia. Menyembah Allah yang mulia. Sebelum itu kita mau berdoa untuk kita meminta pertolongan Tuhan sebelum kita membaca dan belajar firman Tuhan. Yuk, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami kembali diberikan kesempatan untuk boleh belajar firman Tuhan. Tolonglah kami yang terbatas ini supaya kami bisa mengerti apa yang akan kami pelajari. Tuhan tolong hati kami supaya kami juga mau belajar menyimpan firman Tuhan itu di dalam hati kami dan melakukannya. Berbicaralah kepada kami Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, Lause mengajak anak-anak semua untuk membaca satu bagian firman Tuhan dari Mazmur nomor 29. Yang Alkitabnya masih di luar, diambil dulu. Yang Alkitabnya ada di depannya tuh loh. Ayo diambil dulu Alkitabnya. Semua ambil, kecuali yang belum terlalu lancar mungkin membaca, nanti Lause bantu akan bacakan untuk anak-anak semua. Tapi yang sudah sekolah, yang sudah bisa baca, yuk kita sama-sama lihat firman Tuhan ini. Mazmur nomor 29 ayat 2. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Sekali lagi kita baca 1, 2, 3. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, Lause mau tanya sama kalian, kalau kalian ketemu sama teman-teman kalian, khususnya teman baik kalian, pas waktu ketemu sikap kalian gimana? Pasti kalian memberi senyuman dan bilang, halo, hai, main yuk. Pasti gitu kan? Karena kalian ketemu dengan seseorang yang kalian senangi. Karena itu teman baik kalian. Gak mungkin kan kalian ketemu sama teman baik terus mukanya sedih dan sebagainya atau marah. Enggak kan? Pasti kalian langsung, hey, main yuk. Nah, atau kalau kalian ketemu sama guru di sekolah atau Lause di sekolah minggu, pasti dengan hormat, dengan sopan kalian akan bilang begini, halo Lause, selamat pagi, hai Lause. Benar begitu? Iya, pasti begitu. Sekarang Lause mau tanya, kalau kalian ketemu sama Tuhan, sikap kalian bagaimana? Loh Lause, ketemu sama Tuhan, aku gak pernah ketemu sama Tuhan Lause. Kok Lause bilang ketemu sama Tuhan? Anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, ketika kalian berdoa kepada Tuhan, itu sama artinya kalian bertemu dengan Tuhan. Waktu kalian belajar firman Tuhan seperti ini, lagi mendengarkan cerita firman Tuhan, itu juga sama artinya kalian bertemu dengan Tuhan. Waktu kalian ibadah, waktu memuji Tuhan, menyanyi, itu artinya bertemu dengan Tuhan.
Nah, waktu ketemu dengan Tuhan itu sikap kalian bagaimana? Apakah sama semangatnya seperti tadi ketemu sama teman, hai, halo? Atau ketemu sama Lausche dengan hormat, dengan sopan? Anak-anak dikasih Tuhan, hari ini kita mau mendengar sebuah cerita. Cerita tentang bagaimana seorang yang bernama Bapak Salomo dan orang Israel itu memiliki sikap dalam menyembah Tuhan. Kira-kira sikap mereka waktu menyembah Tuhan bagaimana ya? Kita hari ini mau sama-sama dengar ceritanya, oke? Semua siap? Duduk yang bagus, sikap yang sopan dan hormat karena kita mau bertemu dengan Allah yang mulia. Anak-anak dikasih Tuhan, seorang raja bernama Salomo. Salomo ini didapat tugas untuk apa? Untuk mendirikan sebuah bangunan, yaitu Bait Allah. Bait Allah itu apa? Bait Allah itu adalah tempat untuk orang Israel bisa beribadah, berdoa, dan juga melakukan berbagai kegiatan keagamaan di dalam Bait Allah. Kalau sekarang mungkin seperti gereja. Nah, anak-anak dikasih Tuhan, dulu bangunan untuk mereka beribadah itu tidak seperti yang akan mau dibangun oleh Salomo. Bangunannya seperti ini nih, ada kemah, bentuknya seperti tenda. Luarnya itu, ya atapnya itu terbuat dari kulit binatang. Terus sampai ada berapa lapis, nanti ada kain lagi di dalamnya. Jadi bentuk bangunannya itu belum terlalu kuat, belum terlalu megah, belum terlalu keren. Tetapi kali ini Salomo dapat tugas dari Tuhan untuk membuat bangunan ibadah yang lebih kuat, yang lebih keren, yang lebih tinggi, yang lebih megah daripada bangunan yang ada, yaitu seperti kemah itu. Nah, untuk membangun itu, Raja Salomo memanggil orang-orang tukang-tukang yang hebat, yang jago di dalam membangun. Mereka pilih kayu-kayu yang bagus, mereka cari kayu-kayu yang terbaik untuk apa? Supaya mereka bisa membangun sebuah bangunan yang bagus. Anak-anak dikasih Tuhan. Coba kita lihat sama-sama ya. Kira-kira seperti apa sih bangunan yang akan mau mereka buat? Nah, anak-anak, mereka bekerja keras untuk membangun ini ya. Karena apa? Karena ini bukan bangunan yang biasa. Ini bangunan yang luar biasa. Dan apakah anak-anak tahu kira-kira berapa lama mereka membangun Bait Allah ini? Ayo tebak, kira-kira berapa lama? Ayo, 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun. Ayo, ada yang bisa tebak? 7 tahun anak-anak. 7 tahun loh anak-anak, itu bukan waktu yang sebentar. Biasanya orang kalau membangun rumah itu biasanya paling lama 1 tahun deh, atau paling gak 2 tahun. Tapi ini dibutuhkan 7 tahun. Kenapa? Tadi Lausche sudah bilang, karena mereka mau membuat sebuah bangunan yang lebih tinggi, yang lebih kuat, yang lebih keren, yang lebih mantap daripada bangunan yang dulu. Nah, anak-anak dikasih Tuhan, mereka bangun selama 7 tahun. Dan setelah 7 tahun, bangunannya selesai. Udah ada sebuah bangunan Bait Allah yang luar biasa megahnya. Nah, anak-anak, orang Israel senang banget, puji Tuhan. Bangunan yang kita nanti-nantikan udah selesai loh. Dulu kita kalau mau ibadah cuma kayak di tenda gitu. Tapi sekarang udah ada bangunan yang besar, yang keren, yang kuat, yang megah. Yaitu bangunan Bait Allah. Wah, mereka senang sekali. Saking senangnya orang-orang Israel, para imam dan semua mereka nyanyi-nyanyi. Nah, kalau kita senang biasa kita mau menyanyi. Mereka juga ambil alat musik.
Karena dulu belum ada drum, jadi mereka ambilnya kecapi, ambilnya ceracap, ambilnya nafiri, ambilnya gambus ya. Kalau sekarang mungkin kayak gendang gitu dan sebagainya. Waktu itu masih belum ada kayak gitar, adanya kecapi. Nah, mirip-mirip sedikit karena dengan cara dipetik. Mereka ambil semua alat musik itu, mereka bunyiin, terus mereka nyanyi bersorak memuji Tuhan. Lalu mereka mulai, oke, sekarang bangunan bait Allah itu udah ada. Apa nih yang mau dimasukin ke dalamnya? Mereka mulai bawa barang-barang untuk dimasukin ke dalam bait Allah. Dan ada satu benda yang mereka harus masukin ke dalam bait Allah itu. Nah, yaitu tabut perjanjian. Betul, tuh ada anak-anak yang bilang tabut perjanjian. Lause, tabut perjanjian itu apa sih? Itu adalah sebuah kayak kotak gitu anak-anak, dan di dalamnya itu ada isinya. Ayo, siapa di antara anak-anak yang tahu apa isi dari tabut perjanjian? Ayo, apa? Mainan? Gak, bukan. Apa? Ayo, ada yang tahu? Ada roti mana. Di dalamnya itu loh, waktu Israel itu jalan di padang gurun, yang mereka itu makan roti dari surga yang dikirim oleh Tuhan. Nah, itu mereka taruh juga sedikit di dalam tabut perjanjian supaya mereka ingat, ini loh roti yang dulu kita makan tuh loh, Tuhan pelihara kita loh lewat roti itu. Lalu ada lagi tongkat Harun dan ada loh batu. Loh batu tuh apa loh se? Itu tuh yang lalu, ingat anak-anak sudah belajar tentang 10 perintah Allah. Nah, itu ditulisnya di mana? Di loh batu. Nah, itu ada di dalam tabut perjanjian itu anak-anak. Jadi tabut perjanjian itu dibawa harus berhati-hati. Untuk apa? Ditaruh di dalam bait Allah. Iya, betul. Waktu tabut itu diangkat dan lalu ditaruh di dalam bait Allah, anak-anak, ada sesuatu yang terjadi. Ada apa ya, Lause? Tiba-tiba ada awan yang bersinar terang sekali. Tuh, lihat. Ada awan di sekeliling bait Allah itu. Awannya terang sekali dan penuh. Seluruh bait Allah itu dikelilingi penuh dengan awan. Awan apa? Ini beda dengan awan yang di atas itu loh. Setiap hari kalau anak-anak keluar rumah, terus menengadah ke atas ada lihat awan. Tapi bukan awan itu. Itu awannya turun mengelilingi bait Allah, dan itu adalah awan kemuliaan Tuhan. Jadi itu bukan awan sembarangan. Itu awan apa? Tadi saya bilang awan kemuliaan Tuhan. Jadi anak-anak, mereka semua terdiam. Mereka semua kagum. Mereka semua bilang dalam hati, wow, keren sekali. Awan kemuliaan Tuhan mengelilingi bait Allah. Artinya apa anak-anak? Artinya Tuhan itu hadir. Hadir di bait Allah itu. Wow, mereka sampai semua takjub. Itu ajaib, itu keren anak-anak. Anak-anak dikasih Tuhan. Lalu mau tanya sama kalian, kalau sekarang anak-anak beribadah, misalnya di gereja, berdoa ya kita, sampai pada satu waktu nanti Tuhan pasti akan tolong. Semua kita, papa, mama, anak-anak bisa kembali beribadah di gereja, di sekolah minggu. Kalau sekarang kalian masing-masing ibadahnya di rumah, nggak apa-apa. Semangatnya harus sama seperti kalau ibadah di rumah ya, atau di sekolah minggu, maksudnya Lause di gereja harus sama. Jadi jangan bilang, Lause aku nggak mau ibadah di rumah, bosen, aku maunya ibadahnya di gereja aja, ada tempatnya, ketemu teman-teman. Jangan begitu ya. Sekarang kondisinya mengharuskan setiap anak-anak ibadah di rumah, dan kita harus melakukannya tetap dengan
sukacita. Karena kita tadi apa? Bertemu dengan Tuhan. Waktu kita ibadah di gereja, kita bertemu dengan Tuhan. Tapi pas waktu anak-anak beribadah di rumah pun, kalian juga bertemu dengan Tuhan. Lalu kalian bilang, Lause, waktu aku ibadah di gereja dulu tuh gak ada awan-awan, Lause. Gak ada awan-awan yang memenuhi ruangan ibadah kok. Kok gak sama kayak orang Israel ada awan-awan kemuliaan Tuhannya? Nah anak-anak, berbeda. Sekarang kita tidak lagi perlu awan kemuliaan Tuhan itu langsung datang terus kita lihat begitu. Kenapa? Karena waktu Tuhan Yesus datang ke dalam dunia, Tuhan Yesus itu sendiri itu adalah kemuliaan Tuhan, Allah yang besar, Allah yang hebat. Jadi Tuhan Yesus itu sendiri itu adalah kemuliaan Allah. Kita nggak perlu lagi itu awan-awan itu datang kepada kita. Jadi setiap anak-anak berdoa kepada Tuhan, meskipun dalam kamar, itu anak-anak sedang berhadapan dengan Tuhan yang mulia. Allah yang mulia. Waktu anak-anak nyanyi, waktu anak-anak dengar firman Tuhan, waktu anak-anak doa kepada Tuhan, anak-anak sebenarnya sedang bertemu dengan Allah yang mulia. Sekarang lo semua tanya, bagaimana sikap anak-anak setiap kali bertemu dengan Tuhan dalam ibadah? Apakah males-malesan? Aduh Lause, aku nih capek loh. Kalau hari Minggu tuh aku bisa boboknya telat. Tapi sekarang aku mesti sekolah Minggu. Jadi bangunnya tuh agak cepat loh Lause. Padahal aku tuh juga pengen main loh sebenarnya hari Minggu. Anak-anak, ingat loh. Tuhan kita itu hebat, Tuhan kita itu besar, Tuhan kita itu ajaib, Tuhan kita itu keren. Dan waktu kita menyembah Dia, karena Dia Allah yang keren, kita pun harus menyembahnya dalam sikap yang hormat kepada Tuhan dan dengan hati yang bersukacita. Ingat, Dia adalah Allah yang mulia. Maka waktu kita menyembah Dia, ingat kita itu menyembah Allah yang bukan cuma sekedar ketemu sama temen loh, bukan cuma sekedar ketemu sama Lause loh, tapi kita ketemunya sama Tuhan yang hebat itu, Tuhan yang mulia itu. Kita menyembah Dia dengan sikap kita yang terbaik kepada Tuhan. Lause berharap anak-anak terus mengingat firman ini dalam hati dan pikiran anak-anak. Setiap kali mau menyembah Tuhan, ingat, aku tuh mau sembah Tuhan yang hebat loh. Makanya aku harus menyembah dengan sikap yang baik, sikap yang benar kepada Tuhan dengan tidak bermain. Oke? Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita mau menghafal ayat firman Tuhan yuk, sama-sama yuk. Di dalam Mazmur 29 ayat 2. Kita baca sama-sama ya. Kita hafal sama-sama ya. Oke. Mazmur 29 ayat 2. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah kepada Tuhan, berhiaskan kekudusan. Ya, kita baca sekali lagi ya, kita hafal sama-sama. Supaya anak-anak itu selalu ingat loh, waktu datang kepada Tuhan, beri kemuliaan namanya, gak boleh main-main waktu menyembah Tuhan. Dan menyembah Dia dengan tulus dan kudus, gak boleh ada dosa, gak boleh main-main ya. Oke, sekali lagi. Mazmur 29 ayat 2. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah kepada Tuhan, berhiaskan kekudusan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, ampuni kami Tuhan. Ampuni Lause, ampuni anak-anak. Kalau selama ini ada sikap kami yang salah waktu menyembah Tuhan. Kami main-main. Waktu ibadah kami gak serius.
waktu ibadah kami ngobrol, waktu ibadah sikap kami nggak benar. Padahal kami sedang menyembah Allah yang besar, Allah yang mulia, Allah yang hebat, Allah yang ajaib. Tetapi firman-Mu hari ini kiranya menolong kami semua supaya setiap kali kami bertemu dengan Tuhan, waktu doa, waktu dengar firman Tuhan, waktu ibadah, kami memiliki sikap yang baik, sikap yang benar, hati yang penuh sukacita untuk menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tolong kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, bersyukur sekali tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan ya. Kita semakin tahu, kita semakin mengenal akan Allah kita. Allah kita Allah yang mulia. Ya, oleh karena itu kita harus lebih sungguh-sungguh, lebih serius lagi di dalam memuji, memuliakan nama Tuhan ya. Nah, kita mau bersyukur adik-adik, berkat Tuhan sudah melimpah dalam hidup kita. Ya, Tuhan memberkati, menyertai kita sepanjang waktu, setiap hari, setiap menit, setiap detik. Ya, Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Saatnya kita mau mengucap syukur pada Tuhan untuk segala kebaikan yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita. Mari kita mau memberikan persembahan ya. Persembahannya bisa adik-adik simpan di dalam sebuah amplop terlebih dahulu. Nanti ketika kita bertemu secara onsite, kita bisa, adik-adik bisa persembahkan atau bisa minta bantuan papa atau mama untuk mentransfer lewat rekening komisi anak ya. Nah, kita mau ngangkat sebuah pujian, Allahku besar, kuat dan perkasa ya, tiada ada yang mustahil bagi Dia. Yuk kita mau nyanyi sama-sama. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh, kaki ya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh. Nah, mari kita bersatu hati di dalam doa. Kita mau berdoa untuk persembahan kita. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan untuk segala berkat dan penyertaan yang telah Tuhan berikan kepada kami dan juga kepada papa dan mama kami.
Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk segalanya. Tuhan, kami rindu untuk memberikan persembahan. Tuhan, kiranya berkenan akan persembahan kami. Kiranya persembahan kami ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Tuhan berkati kiranya persembahan kami boleh berguna untuk perluasan kerajaan Tuhan di bumi ini. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Murid Kristus mengasihi Tuhan, melakukan firman. Yeay! Tuhan berkati. Dadah.